Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Selalu bergairah masuk ke hadirat Allah karena kita punya Tuhan yang dekat dengan umatnya. Dan telinganya selalu ready untuk mendengarkan teriak kita minta tolong. Banyak orang yang telah bersaksi bagaimana Tuhan menjawab doanya dalam Saat Teduh Bersama. Salah satunya adalah Syasha. Shalom Pastor dan tim, awal tahun 2023 saya jatuh sakit di bagian jantung. Begitu menekan sampai sukar bernafas dan selalu berdebar-debar. Masuk rumah sakit sampai dirujuk ke Institut Jantung Negara di Kucing. Saya percaya bukan suatu kebetulan saya mengikuti Saat Teduh Bersama tanggal 29 Maret 2023 yang berjudul Jika Mau Berhasil, Kerajinan Jangan Kendor. Di ujung acara, pastor bernubuat ada seorang yang sudah mundur dan murtad dari Tuhan. Orang itu ada masalah di jantungnya, suatu kelainan klep jantung yang bocor. Tuhan tidak menunggu Anda untuk melayani. Hari ini Anda berseru kepada Tuhan, maka jantungmu langsung sembuh. Kembali lagi ke dokter untuk diperiksa secara medis, mujizat Allah membuat jantung Anda tertutup. Saya menangis dan berseru, Tuhan, itu saya. Puji Tuhan, saya kembali check up pada bulan September, diperiksa secara medis, semuanya normal. Kini saya kembali aktif ke gereja, kemuliaan bagi Tuhan, diberkatilah pelayanan pastor dan timnya. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Haleluya, senang sekali. Double miracles. Bukan hanya mujizat kesembuhan, tapi hatinya kembali kepada Tuhan. Margareta V dari CGC 260. Ini anggota jemaat gereja GMS. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menepati janjinya di hidup saya, Pastor. Keluarga saya memiliki hutang yang banyak, sehingga tiap bulan kami terpaksa gali lubang, tutup lubang. Saat itu mama saya sudah menyerah dan mau menjual rumah kami. Tapi saya tidak setuju. Singkat cerita, saya ajak mama saya untuk nonton Saat Teduh Bersama tanggal 16 Maret 2022 yang berjudul Masih Ada Harapan Untuk Hari Depan. Dan kami mendengar pastor berkata ada orang yang mau jual rumahnya untuk tutup hutang. Saya langsung tahu itu adalah kami. Pastor berkata rumah itu jangan dijual karena rumah itu akan tetap menjadi milik kami. Walau mama saya tetap bersikeras untuk menjual rumahnya, tapi saya pegang janji Tuhan dan beriman. Puji Tuhan, hingga saat ini rumah kami masih jadi milik kami. Dan Tuhan betul-betul cover per bulannya. Tuhan beri saya pekerjaan dengan gaji yang cukup menutup tagihan per bulan. Dan kami tidak perlu gali lubang tutup lubang lagi. Terima kasih pastor dan tim untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, yang beginian itu membuat hati itu bukan hanya terharu ya, tapi puas rasanya menjadi pelayan Tuhan. Thank you untuk semua kesaksiannya. Bukan hanya orang lain diberkati yang mendengarnya, kami juga sangat dikuatkan. Olivia, shalom, saya mau memberi kesaksian ketika saya disembuhkan oleh Tuhan saat mengikuti ibadah Jumat Agung. Jadi sejak saya SMP, saya memiliki gangguan alergi dan tiap malam selalu sangat gatal di bagian kaki sehingga menimbulkan luka. Berbagai pengobatan sudah saya jalani sampai tahun ini, tapi saya juga belum sembuh-sembuh. Kemarin saat ibadah, saat saya pelayanan sebagai usher di jam 1. Dan ketika holding hands, waktu bergandengan tangan, saya mendengar Pak Philip berkata, yang punya alergi akan sembuh. Di situ saya mengimani bahwa nubuatan itu untuk saya menangis terseduh-seduh. Padahal saat itu saya sedang tugas dan terhitung sejak dari hari Jumat tersebut sampai sekarang ini, tiap malam tidak pernah merasakan gatal sama sekali. Puji Tuhan. Tuhan gak akan pernah lupakan pelayan-pelayannya tentunya. Barang siapa memberi, dia pun akan menerima. Saya bersyukur Tuhan itu gak pernah jauh dari teriak kita minta tolong. Baik itu pelayan Tuhan, anak Tuhan maupun orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Pokoknya kalau kita berseru, yakinlah Tuhan ada di situ. Berarti Tuhan ada di sini hari ini. Mari mendekat, bawa pergumulanmu, bawa doamu. Sebab Tuhan sudah ready untuk mendengar. Mari kita menyembah Dia dan kita merasakan kasih-Nya, penerimaannya, dan pada akhirnya kita juga akan alami kuasa-Nya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga
begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kami bawa seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam
Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari mendekat pada Bapa kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang
Mari kita semua berseru, jangan ada satupun yang hatinya penasaran lagi. Mari kita terhubung dengan Bapa di tahtanya lewat Roh Kudusnya. Mari kita berseru hanya di dalam nama Yesus saja. Naikkan hidup permohonan dan pergumulanmu dan naikkan pujian. Mari kita angkat tangan kita untuk menyembah, untuk memuji di hadiratnya. Mari kita agungkan dan elu-elukan namanya. Oh Ramaya Shena Yosone Ranaya Sanaya Ramaya Shena. Mari kita bersama-sama percaya Dia dengar doa anak-anaknya. Oh Tuhan tidak jauh ketika kita berseru padanya. Yesus Dia ada di sini. Di mana ada 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan ada di tengah-tengah kita, memperhatikan kebutuhan umatnya. Tuhan adalah Allah yang dekat pada umatnya. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Oramaya marana yosona nayase. Haleluya. Oh kurasakan hadirat-Mu di tengah kami. Engkau bukanlah Allah yang jauh. Engkau hanya sejauh doa kami dan percaya kami. Kami beriman tahu bahwa Tuhan, Engkau begitu dekat, lebih daripada yang kami kira. Lebih dekat daripada orang-orang di sekeliling kami saat ini. Tuhan, menyatulah hadirat-Mu itu dengan doa-doa kami. Tilik Tuhan setiap kebutuhan pergumulan keluarga saat teduh. Aku berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk berdoa. Guru, teach us to pray. Ajari kami untuk berdoa kepadamu dengan cara yang benar. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk saat ini mengajarkan apa yang dari hati-Mu sendiri. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ingat pada waktu saat teduh bersama pertama kali bermula episode pertama, itu dikarenakan permohonan dari beberapa orang, Pastor, teach us how to pray. Ada yang minta sama saya untuk ajari bagaimana berdoa. Lahirlah saat teduh bersama. Oleh karena itu di episode hari ini di kebaktian ini boleh dikatakan kebaktian juga. Di dalam saat teduh bersama today, saya akan ajari Anda how to pray. Bagaimana untuk berdoa. Saya kasih judul, tolong aku, titik-titik. Dan nanti lanjutannya di poin-poin yang saya kasih. Buka dulu bersama dengan saya di Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11. Ayat pertama saja. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Setiap guru rohani pasti akan mengajarkan kepada followers atau pengikutnya dan murid-muridnya bagaimana berdoa. Guru Kristen yang baik juga harus ajarkan murid-muridnya di sekolah. Bagaimana berdoa, misalnya doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Orang tua, papa mama juga merupakan guru bagi anak-anaknya. Kita harus memberi teladan dulu bahwa kita juga manusia berdoa. Lalu kita ajarkan kepada mereka bagaimana berdoa. Doa bersama mesbah keluarga. Tak terkecuali sang juru selamat sendiri, Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa, bagaimana engage, bagaimana untuk bisa kontak dengan Bapanya di sorga. Demikian juga Yohanes Pembaptis tentunya mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi saya rasa dalam Yesus, saya perlu mengajari Anda hari ini bagaimana berdoa.
Ada orang berkata doa itu jangan minta-minta. Ya, setuju. Tapi terlalu banyak yang mengatakan gitu sehingga orang yang mau minta tertuduh. Jangan salah loh ya. Doa itu juga satu bentuk, satu format minta tolong sama Tuhan. Jadi mintalah. Yesus sendiri berkata mintalah. Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, carilah. Masa kita lebih rohani dari Yesus? Masa kita lebih suci? Sehingga ada orang-orang yang seringkali tanpa disadari terlalu menekankan, kalian jangan minta-minta lah kalau doa. Jangan minta-minta terus. Sama Tuhan itu jangan ekspektasi. Sama Tuhan itu mengasihi. Udahlah, saya rasa lebih baik kita nggak sok rohani, sok suci. Jangan-jangan ntar kita merasa lebih suci dari Tuhan Yesus sendiri, lebih rohani. Tuhan Yesus saja loh ajarkan murid-muridnya, mintalah, sampai sekarang kok kamu belum minta apa-apa, itu gimana? Mintalah supaya sukacitaku bertambah, supaya penuh. Yesus sendiri yang berkata minta, cari, dan ketoklah. Jadi please jangan merasa bersalah kalau kita minta, sebab doa juga suatu bentuk minta tolong atau SOS ke sorga. Doa itu adalah jalur komunikasi kita yang di dunia, Tuhan yang di sorga. Kita minta tolong dalam nama Yesus dan Allah mendengarkan. Mujizat terjadi atau tidak, pokoknya kita minta. Nanti hasil akhirnya tentunya dalam kedaulatan Allah. Terus terang, kedaulatan Tuhan itu jangan dipandang negatif. Oh, aku enggak ngalami mujizat. Oh, aku enggak disembuhkan. Doaku belum dijawab. Atau tak kunjung mendapat jawaban. Mungkin memang kedaulatan Allah tidak mengizinkan. Tuhan memang berkehendak lain. Saya ngerti. Tapi kedaulatan Allah itu banyak positifnya. Seringkali kita mintanya segitu, Tuhan kasih kita melebihi. Yang mata kita belum lihat, telinga nggak dengar, hasil doanya melampaui pikiran. Di dalam kedaulatan Tuhan itu banyak sekali pleasant surprises atau kejutan-kejutan yang indah. Yang kita tidak duga. Doa kita dijawab dengan cara yang ajaib. Bukan hanya mintanya segitu, bahkan apa yang tidak kita minta Tuhan sediakan. Atau kadang-kadang kita minta ini, Tuhan berinya lain. Baru kita sadari, ternyata ini yang kita butuhkan, bukan itu yang tadi kita mintakan. Juga bisa jadi kita hasil doanya beda dengan yang didoakan, tapi jauh lebih bagus dan kita mengakui, wow, Tuhan tahu sesungguhnya yang kubutuhkan. Aku kira aku perlu itu. Tapi justru Tuhan kasih ke saya apa yang orang lain tidak bisa. Mintalah. Doa itu minta tolong. Tolong aku. Help me. Itu sebuah doa. Saya seorang ayah. Kami suami istri dikaruniai 3 putra-putri. Dari sejak kecil orang tua peka. Saya sebagai papa, sekalipun bukan yang melahirkan anak-anak, saya sangat protektif. Jadi kalau anak saya dari kecil bayi sudah mulai, saya tahu dia minta tolong, minta susu. Atau mungkin minta ditidurkan kembali. Tengah-tengah malam bangun itu atau terjaga, dipok-pok begini, lalu tertidur kembali. Kalau besar tentunya nggak pakai nangis-nangis begitulah. Biasanya minta ngomong apa adanya. Papa mama bisa beri, pasti akan memberikan. Tidak selalu semuanya itu dalam nama pendidikan. Oh enggak, Pak, ini nanti belum waktunya lah, atau tidak baik untuk dirinya lah. Enggak lah, kadang-kadang itu simple aja. Kalau orang tua bisa berikan, toh saya tahu dan percaya anak-anak saya enggak manja. Apa yang kami bisa berikan pada mereka, kami enggak mungkin tahan kebaikan. Parenting Tuhan atas kita itu simple kok, sederhana kok. Tuhan itu Bapa kita, Bapa yang baik. Dia murah hatinya. Jadi kalau Anda teriak minta tolong, baik pakai nangis-nangis atau tenang saja, Tuhan pasti dengarkan dan Tuhan pasti hadir di doamu dan menjawab kebutuhanmu. Karena itu tolong aku di sini, saya akan ajari hari ini seperti Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Saya akan ajari, izinkan saya menyebut ini bukan untuk kemuliaan saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan, tapi kan mirip dengan teksnya. Saya akan ajari murid-murid kami, yaitu Anda sekalian, bagaimana berdoa. Saya kenyangkan hari ini ya, saya enggak kasih poin 3 tapi 5. Saya akan ajarkan lewat poin-poin ini, ikuti saya. Tolong aku titik-titik, tolong aku untuk apa? Supaya kita tahu apa saja yang boleh kita doakan.
Nanti akan ada backup firman-Nya, akan ada ayat-ayat yang saya tambahkan. Kita lihat nomor 1, tolong aku untuk menjadi lebih sehat. Itu poin pertama. Munculkan poinnya ya. Puji Tuhan. Untuk menjadi lebih sehat. Ya, tuliskan, munculkan poinnya nomor 1. Ya. Tolong aku untuk menjadi sehat. Itu dia. Sudah lihat di layar ya. Jadi, boleh nggak kita berdoa untuk kesehatan kita? Oh boleh. Ayatnya 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Kita baca, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya akan baca sekali lagi ayat ini ya. Ini ayat adalah surat Yohanes, rasul yang tersisa dari 12 yang belum mati tua. Sebagai orang yang sangat tua dan sebagai orang tua yang bijaksana, dia berdoa untuk gereja dan jemaatnya. Dia tulis begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa seperti doa seorang papa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala perkara. Yohanes memohonkan pada Tuhan agar supaya anak-anak Tuhan ini sehat-sehat, sehat walafiat. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Aku tahu jiwamu sehat, tapi aku berdoa juga supaya badanmu sehat. Terimalah doa ini dari seorang yang sudah berusia. Berusia lanjut dan dia sehat untuk melaksanakan misi Tuhan dalam hidupnya. Yohanes ini mati tua. Yang lainnya dari 12 rasul, 10 diantaranya mati martir, 1 bunuh diri, Yudas Iskariot. Tersisa 1 yang sampai umur 80-an menurut sejarah gereja. Yohanes ini sehat dan dia kuat, dibuang di Pulau Patmos. Dari situ gak langsung mati, masih pindah ke Efesus dulu mengembalakan jemaat yang dirintis oleh Paulus. Dan dia masih bisa menulis surat 1, 2, 3 Yohanes lagi. Di samping Injil yang dia tulis waktu dia agak muda, yaitu Injil Yohanes tentunya. Kalau Anda sehat, Anda bisa berbuat banyak. Boleh nggak kita minta kesehatan? Boleh. Nggak salah. Egois nggak? Enggak. Semua kan untuk kemuliaan Tuhan, semua kan dari Tuhan untuk Tuhan. Anda bisa berdoa seperti ini. Kalau saya kan kasih guideline-nya ini kan umum. Tapi Anda bisa berdoa secara spesifik. Berapa episode yang lalu saat teduh, saya ajarkan bahwa prayer should be specific. Doa harus detail. Nah, Anda yang ngerti sendiri badan Anda. Anda yang ngerti kumat-kumatannya di mana. Atau Anda mendoakan seseorang, baik mendoakan diri sendiri atau orang lain, termasuk itu syafaat. Itu berarti berdoa di hadapan Tuhan meminta sesuatu. Tuhan dengarkan. Tolong aku Tuhan, waktu Anda berdoa, untuk menjadi lebih sehat. Anda secara spesifik bisa berkata, berkati penglihatan saya, jikalau mungkin mata Anda katarakan. Atau mungkin kalau sudah minusnya terlalu tebal. Atau plusnya kalau yang sudah mulai usia tengah baya. Anda bisa berdoa, bless my eyesight kalau Anda rabun, apalagi glukoma. Berdoa di dalam nama Yesus, bless my eyesight. Jangan kutuki dirimu. Berkati dirimu, berkati orang lain juga. Berkati penglihatanku Tuhan. Berkati hormonku Tuhan. Please bless my hormones. Berkati tulangku dan struktur badanku. Berkati ya Tuhan supaya tulang-tulang dan sendi-sendiku tidak kaku. Frozen shoulder atau pundak yang beku. Dalam nama Yesus. Exercise atau praktekkan iman. Dalam nama Yesus. Dan percaya yang kau katakan akan terjadi. Jangan ragu, tunggu pendeta. Bahwa kuasa nama Yesus di mulut Anda sama powerfulnya dengan di mulut pendeta manapun juga. Bahkan kalau itu di mulut keledai pun yang bicara ke Bileam, dia tetap adalah firman Tuhan. Katakan dalam nama Yesus. Berkati hormonku, tiroid, berkati yang, the list will go on. Daftarnya itu bisa terus. Berkati tulangku, tulang belakangku, supaya aku tidak terus injury atau terus terluka di situ. Berkati struktur badanku Tuhan, syarafku. Doa begitu. Saya sangat terinspirasi dengan
Musa punya penglihatan kalau Anda baca di Perjanjian Lama, matanya tidak kabur sampai dia mati. Saya pakai kacamata, tapi ya kita berdoa lah ya. Kita boleh mencoba. Dapat nggak apa-apa. Just bless, berkati hidupmu. Akan ada perbedaan kok kalau Anda memberkati diri atau mengutuki dirimu sendiri. Memberkati orang lain atau mengutuki orang lain. Berkati juga stamina Anda. Saya terinspirasi dengan stamina Kaleb di Perjanjian Lama. Umur 85 masih siap dan kuat untuk pergi ke medan perang. Rebut Hebron lagi, tempatnya raksasa. Itu semua saudara Goliat. Kaleb. Lalu saya juga sangat-sangat terinspirasi dengan Israel, bangsa Israel punya sandal. Waktu 40 tahun di padang gurun itu mereka putar-putar, sandal mereka nggak ada yang usang. Mana ada sandal seperti itu, merek apapun juga sepatu. Lalu gigi mereka, tidak ada satupun yang perlu ke dentis waktu itu. Oh puji Tuhan, kita berdoa sama Tuhan minta kekuatan. Boleh nggak kita minta tolong? Mintalah tolong. Tiap hari berdoalah, Tuhan kasih papa mama sehat. Tuhan kasih tubuhku sehat supaya aku kuat. Supaya aku bisa melaksanakan banyak tugas-tugasku hari ini. Banyak orang memerlukan saya. Terima aja dengan sejahtera doamu. Waktu Anda amin, Anda percaya. 2. Tolong aku untuk apa lagi? Untuk mematahkan kebiasaan burukku. Ini penting didoakan loh. Perlu. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat ini bunyinya sekali lagi, matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang salah di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara sengaja. Ini samalah orang tua, orang muda, sekalipun orang muda yang lebih disorot soal kecanduan. Hari-hari ini tuh gampang sekali manusia itu nyandu. Apapun itu. Dulu waktu saya masih sekolah, ada teman saya yang canduan bau lem. Kok lucu ya? Belum ada narkoba, belum terlalu available. Apapun jadi kalau namanya setan lewat. Karena itu kita mesti setiap hari berperang terhadap hal-hal tersebut. Lawan arus kalau mau ikut Yesus. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku minta hari ini hidupku bersih dari dosa. Aku mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada firman. Aku patahkan kebiasaan burukku. Tolong aku Tuhan untuk bisa mengalahkan kumat-kumatanku, kebiasaanku. Misalnya addiction atau kecanduan terhadap pornografi. Tentunya juga ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tetap ada tugas kita yang harus ada langkah-langkah praktis untuk mengalahkan kebiasaan buruk. Kita punya responsibility atau punya tanggung jawab secara teknis. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada Tuhan lewat doa. Apapun yang Anda doakan ke atas, pasti ada sesuatu yang turun ke bawah. Misalnya kita doa untuk kemenangan, Tuhan akan kasih kita hikmat dan jalan. Nah, kita juga harus dengar-dengaran, saya ngerti. Tapi sekarang saya mau bicara tentang doanya dulu. Doa itu mengandung kuasa. Jadi kalau Anda berdoa untuk mematahkan kebiasaan buruk Anda, minta tolong sama Yesus, salah satu hal yang boleh terjadi adalah Tuhan akan angkat kecanduan itu sehingga Anda tidak lagi merasa perlu melakukan itu. Anda tidak akan lagi merasa butuh dengan hal itu. Sungguh, ada kekang dalam daging kita, itu salah satu misi Roh Kudus waktu diutus. Waktu Roh Kudus dicurahkan saat Pentakosta, selain memberi pada kita kuasa untuk berdoa dan bersaksi, Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita, seperti yang tersirat dalam surat Paulus di Roma 8, ia membantu kita dalam kelemahan kita. We all have our own weaknesses. Kita semua secara respektif, kita semua masing-masing secara relatif punya kelemahan sendiri-sendiri. Ada orang yang lebih lemah di matanya, ada di mulutnya lemah, ada yang tangannya suka main tangan, pukul istrinya. Ada juga yang kakinya, wah cepet banget tuh, nggak bisa di rumah gitu, selalu harus keliling mana-mana. Pokoknya mau pergi melulu, nggak study, nggak belajar, dan begadang terus. Apapun kelemahanmu, kalau Anda berdoa secara sengaja dalam nama Yesus, tolong aku Tuhan untuk mematahkan kebiasaan burukku, sesuatu akan berubah. Sesuatu akan berubah.
Minta sama Tuhan untuk angkat perasaan perlu itu atau butuh itu. Meskipun waktu kita berdoa, bukan berarti kalau kita berdoa lalu kita seperti orang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus tidak pernah menyurupi. Kita tidak bisa kesurupan Roh Tuhan. Kita bisa bekerja sama dengan Dia. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya kita bermitra. Tapi kita nggak nurut kita nurut Dia. Kita mengikut Dia. Ya, dan kita mematikan keinginan daging karena kita hidup oleh Roh. Jadi bukan berarti tiba-tiba kita nggak bisa berbuat dosa. Bukan. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita beberapa langkah pertama itu, Tuhan itu memberi kita kuasa untuk melompat menang. Tapi setelah itu jangan kembali berkubang. Kembali pada kubangan yang sama. Misalnya orang yang sudah lama nggak makan gula, nggak makan manis-manis. Nanti lihat ya, ketika dia makan manis sedikit aja, dia rasa terlalu manis. Tapi ya jangan cari gara-gara, makan manis terus lama-lama jadi kebal. Kembali lagi cari yang manis-manis. Coba lihat orang yang makannya nggak terlalu banyak garam karena kesehatan. Mungkin juga karena tuntutan badan, mungkin dia sudah sakit terlebih dulu. Nanti makan sesuatu yang ada garamnya sedikit, asin sekali. Tapi kalau dia makan asin terus, lama-lama jadi biasa. Jangan cari gara-gara. Tapi awal-awal langsung minta sama Tuhan, cabut Tuhan. Cabut belenggu itu dari aku. Saya dulu orangnya emosian. Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberi saya kekang. Bukan berarti saya nggak bisa emosi lagi. Tapi sekarang kalau saya emosi, pertama-tama itu selalu akan ada alarm clock yang nyala dari Tuhan. Di dalam diri saya dikasih kekang seperti dikasih tapal kuda. Sehingga kalau saya marah emosi dari 0 sampai 100 begitu berapa detik tiba-tiba sudah naik pitam. Perut saya itu bisa kram sendiri loh. Kayak seperti ada peringatan dari Roh Kudus, itu perjanjian dengan Tuhan. Kayak orang yang takut atau apa, kayak orang yang nervous, grogi gitu, perut saya bisa kenceng-kenceng sendiri. Itu kalau saya terjang terus ya saya bisa tetap emosi seperti dulu. Tapi itu sebagai peringatan pertama. Sehingga saya hari ini ditolong sama Roh Kudus. Kalau saya jadi sabar bukan karena saya sabar, tapi karena itu adalah buah roh di dalam diri saya. Dan Tuhan itu ngalah sama saya. 1, 2, 3 langkah pertama, Tuhan tuh kasih peringatan di badan saya. Dan Tuhan angkat semua belenggu dan kecanduan itu. Apa saya masih bisa kembali lagi? Apakah seorang hamba Tuhan bisa kembali misalnya merokok atau apa? Bisa. Tapi sudah tidak lagi merasa butuh, jangan cari gara-gara dengan pergi ke situ. Tapi Anda bisa bebas bukan karena Anda kuat. Anda bisa merdeka dari dosa bukan karena hasil usaha dan jeripaya Anda. Doa yang mengandung kuasa. Dan doa itu akan memberimu kuasa untuk menang. Makanya itu minta, Tuhan tolonglah aku untuk mematahkan kebiasaan burukku. Minta itu. Misalnya kalau Anda punya HP itu selalu membuatmu jatuh, apalagi anak yang terus-menerus HP-an, ajak nanti setelah ini waktu kita doa. Nggak salah HP-nya, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya, jadikan simbol. Taruh di situ, tumbang tangan sama-sama anaknya, dan kata Tuhan, aku berdoa supaya Meme, supaya anaknya ini nggak tahu ada nama anak Anda apa. Misalnya supaya Stephen tidak lagi kecanduan ini dalam nama Yesus. Lalu janjian, boleh berapa jam, di atas jam berapa, kalau anak masih kecil, setelah pulang sekolah, selesaikan tugas dan PR-nya. Jam berapa sampai jam berapa, boleh HP-an. Gitu, tapi minta Tuhan cabut dulu. Cabut dulu kecanduannya. Bisa ya? 3. Tolong aku untuk memakai waktuku dengan bijaksana. Itu dia. Ini harus disengaja. Ini satu hal yang boleh kita minta. Malah saya sarankan untuk Anda mohonkan. Tuhan tolong aku ya untuk memakai waktuku dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 bunyinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini bukan bicara melulu tentang perencanaan, tapi ini adalah doa yang dipanjatkan agar hatinya bijaksana ngatur waktu. Dan menggunakan waktu di zaman edan ini, kita harus secara sengaja memakai waktu dengan bijaksana karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan berdoa begitu. Saya tiap hari juga berdoa begini. Bantu aku hari ini untuk memakai waktuku secara efisiensi dan secara efektif.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Minta sama Tuhan memberi kita hikmat untuk menggunakan waktu kita for the higher purpose, untuk tujuan yang lebih tinggi. Paulus itu kan ditahan di rumah ya. Kalau Anda lihat Kisah Para Rasul pasal 28, 2 ayat terakhir, di situ menceritakan Paulus ditahan. Dia tahanan rumah, bukan di penjara. Tapi kan tetap terbatas. Coba bayangkan. Kisah Para Rasul itu tidak ada penutupan. Ceritanya berakhir pada Paulus di rumah dan dijaga sama pengawal. Dan ayat Alkitab mengatakan 2 tahun penuh Paulus ditahan di rumah. Dan dia mengizinkan semua orang yang datang untuk dia layani. Dan dengan berani dia mengajarkan firman dan memberitakan Kristus. Kalau saya baca itu ya, Paulus pasti setiap hari, karena dia berada di rumah itu nggak tahu siapa datang, siapa pergi, kan dia tahanan. Tapi diizinkan sama pengawal untuk orang-orang ketemu dia layaknya di penjara. Paulus pasti berdoa, Tuhan, aku berdoa hari ini, aku mau berjalan denganmu. Beriku hati yang bijaksana untuk memakai waktuku. Saya yakin Paulus nggak tidurnya sampai siang-siang bangunnya. Kan dia di penjara. Enggak, buktinya Paulus, saya nggak ada bukti ayatnya. Tapi ayat-ayat di firman membuktikan buahnya. Buah Paulus waktu-waktu itu, hari-hari itu. Berapa banyak surat-surat terakhirnya ditulis dari penjara di Roma. Dan dia melayani begitu banyak orang. Dia bangun waktu bangun, dia tidur waktu tidur. Dia layani semua orang, dia percaya Tuhan akan kirim orang-orang itu. Dan dia sempat tulis beberapa surat pengembalaan yang masuk di dalam Alkitab kita beberapa. Masih banyak surat yang lain mungkin yang dituliskan di sana dan ke sini dan ke sana. Coba bayangkan seorang Paulus saja ditahan bisa berbuah. Saya percaya kita yang bebas bisa pakai waktu kita seenak kita. Kalau kita berdoa Tuhan bisa memakai kita, hidup kita dengan luar biasa. Keempat, tolong aku untuk menemukan sukacita dalam pekerjaanku. Ini perlu didoakan hari-hari ini. Banyak orang stres kerja, stres yang nggak perlu. Stres kerja yang baik sih ada, tapi banyak orang depresi karena pekerjaannya. Mengeluh, minta sama Tuhan tiap hari. Karena hal seperti ini harus disengaja. Ada perkara-perkara tertentu yang alami, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita doakan supaya itu terjadi atas diri kita. Apalagi zaman-zaman sekarang ini di dunia, kita melihat ya, semua yang ada di dunia ini sedang stres berat. Gloomy spiritnya itu ada. Itu loh hawanya itu gak enak. Apapun bidang pekerjaan Anda, minta sama Tuhan sukacita dalam pekerjaanmu. Jangan minta pekerjaanmu jadi mudah. Jangan minta selalu keluar masalah segera, meskipun Anda tetap harus berdoa, minta supaya Tuhan selesaikan masalah Anda bersama dengan Anda. Supaya Tuhan kirimkan bala bantuan, pertolongan dari tempat tidak terduga. Tetapi lebih penting dari itu, minta kekuatan baru dan minta sukacita dalam pekerjaan Anda. Tuhan kasih aku sukacita dalam pekerjaanku. Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Akar sukacita, sumber sukacita kita dalam pekerjaan kita adalah kalau kita terus mengingatkan diri dalam doa. Bahwa pekerjaanku adalah kepercayaan Tuhan. Pekerjaanku adalah pelayananku kepada Tuhan. Tuhan yang menaruh aku di sana, Tuhan pasti bertanggung jawab. Dan Tuhan memanggilku di situ untuk kemuliaannya. Tuhan pasti menolong aku menjelang pagi. Tuhan, bantu saya untuk selalu bersukacita dalam pekerjaanku. Ingat the 5 finger rule yang saya miliki dalam hidup saya. 5 jari. Apapun yang saya lakukan dan kerjakan, sesuai dengan profesi kita masing-masing, saya selalu ingat 5 jari ini bunyinya, I do this for him. Bahasa Indonesia juga 5 jari. Aku lakukan ini untuk dia. Saya nggak punya alasan untuk mengomel. Rasa berat di kerja itu baik untuk saya, itu menerpa saya dan menempa saya. Ya, itu menempa saya. Apa yang menerpa saya itu justru menempa saya jadi lebih gagah perkasa. Tapi saya nggak mau stres yang keluar dari penolakan dalam diri saya akan pekerjaan saya. Aduh, kerjaanku kok gini gitu. Penolakan. Apa yang kau tolak masa bisa diberkati Tuhan?
Ingatlah the 5 finger rule atau 5 jarimu. I do this for him. Aku lakukan ini atau pekerjaanku untuk dia. 5, yang terakhir. Ini paling penting di atas segalanya. Tolong aku untuk memuliakan Tuhan di hidupku. Mari kita simak doa Yesus di Yohanes 12 ayat 28 bunyinya, Bapa, muliakanlah namamu. Bagus ya, ini doa Yesus. Tiru dong. Bapa, muliakanlah namamu. Sekarang kita bisa berdoa gini, Tuhan Yesus, muliakan namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jangan minta hidup jadi mudah. Jangan minta hidup jadi mudah dan jangan minta hidup jadi susah. Siapa yang bodoh minta hidupnya jadi susah. Tapi jangan minta hidupmu jadi mudah. Karena kadang-kadang itu hanyalah angan-angan saja. Doa bukanlah angan-angan. Doa itu nyata. Doa begini aja. Susah, mudah, suka, duka. Aku doa supaya aku bisa memuliakan Tuhan di hidupku. Di setiap musim hidupku. Glorify thy name. Muliakan. Muliakanlah namamu atas hidup saya. Apapun yang ku alami, keberhasilan dan kegagalanku, masa lalu, masa yang akan datang. Semua yang pernah ku lalui, semua yang akan ku alami. Please glorify thyself in me. Muliakanlah dirimu melalui aku di dalamku. Minta sama Tuhan. Muliakanlah. Ini doa yang gak pernah salah. Glorify your name in my life. Anda mesti doa ini kelihatannya gak ada benefit untuk kita. Apa gunanya sih? Gak bisa dimaterialisasikan. Tapi justru inilah intisari kehidupan rohani sesungguhnya. Inilah inti hubungan kita dengan Allah. Setiap anak-anak Tuhan harus punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya dan dalam segala perkara. Setiap hari doa ini. Muliakanlah dirimu di atas hidupku Tuhan. Ya, 5 poin ini dimunculkan, bisa saya ulangi lagi untuk tolong aku untuk menjadi lebih sehat. 2, tolong aku untuk mematahkan kebiasaan burukku. 3, tolong aku untuk memakai waktuku dengan bijaksana. 4, tolong aku untuk menemukan sukacita dalam pekerjaanku. Boleh loh doa yang beginian. 5, ini sifatnya keharusan. Tolong aku Tuhan, bukan untuk aku, untuk memuliakan Tuhan di hidupku. God bless you. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kami berdoa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Doa yang tertinggi, poin kelima itu muliakan nama-Mu Tuhan. Muliakanlah nama-Mu
semua pengalaman hidupku mulialah namamu. Dan ajar jalanmu. Ini doaku, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saya ingin berdoa untuk 2 poin doa. Pertama, tolong aku untuk menjadi lebih sehat. Kalau Anda sakit, bolehkah Anda meletakkan tangan di bagian yang sakit dan berkati bagian yang sakit itu. Katakan, Tuhan terima kasih, aku sembuh. Percaya dengan iman, dengan tenang aja dan berserah penuh. Percaya a simple prayer will do. Doa yang sederhana didengarkan oleh Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, sembuhkan, sebut sakit penyakit Anda. Kalau tidak bisa ditumpangi tangan, Anda letakkan di dada saja. Sebutkan sakit penyakitmu. Katakan, aku berkati kepalaku. Aku berkati lenganku. Aku berkati perutku. Aku berkati ginjalku. Aku berkati fungsi ginjalku. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan itu. Aku berkati fungsi ginjalku. Terima kasih Tuhan, dia kembali normal. Dalam nama Yesus, aku berkati paru-paruku. Bless your life. Terima kasih Tuhan. TBC Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Aku thanking itu. Dan saya bersyafaat khusus untuk pasien-pasien ginjal mengalami kesembuhan in Jesus name. Benjolan di leher kiri seorang wanita. Dokter yang lebih tahu, saya bukan seorang tenaga medis, saya nggak ngerti. Semacam pasien tiroid yang di sebelah sini yang tiba-tiba bengkak. Anda takut itu menjadi sesuatu yang ganas. Aku patahkan dalam nama Yesus. Ketika Anda tumpang tangan di lehermu sendiri, Anda bisa merasa sesuatu bergerak sekarang. Dan itu kempis. Tetap ke dokter, semua harus dites. Dan saya percaya semua nilainya akan normal. Tidak ada kanker di sana. Di dalam nama Yesus Kristus. Glukoma, kata Roh Kudus. 2 mata malahan, yang satu sudah berat,
Sudah tertutup, yang satu lagi sudah mulai menutup. Nyalakan lampu itu, terang akan Anda lihat. Jangan digelap-gelap remang-remang gitu. Di dalam nama Yesus Kristus. Anda mulai lihat di screen, mulai lihat wajah ramang-ramang. Anda mulai lihat wajah saya, ramang-ramang, akan semakin jelas, semakin jelas. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Makasih Roh Kudus. Poin yang kedua, tolong aku Tuhan untuk mematahkan kebiasaan burukku. Sebut kebiasaan buruk Anda. Oh, angkat tanganmu seperti ini. Dan Tuhan pasti akan mengangkat kecanduanmu. Dalam nama Yesus. Smoking, yang merokok. In Jesus' name. Saya yakin Anda tidak perlu kembali ke situ. Tuhan sudah ambil candumu, beriman. Buang saja tuh rokoknya. Anda tidak perlu lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan paru-parumu bersih. Terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa ya Tuhan, semua kebiasaan buruk, kebiasaan nge-game-nya yang berlebihan, tidak bisa lepas. Aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak muda itu yang Tuhan bebaskan. Supaya dia mulai hari ini bisa fokus menimba ilmunya. Semakin pintar ini itu, tambah-tambah skillnya. Untuk masa depannya. In Jesus' name. Mari kita ulurkan tangan kita untuk mendoakan semua orang yang sudah kemasukan. Begitu banyak ini. GMS Care Center sedang terus menjawabi mereka. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu. Aku berdoa Tuhan setiap pekerja. Khususnya yang berurusan dengan ekonomi hari-hari ini yang mengalami tekanan di situ. Dan pekerjaan lagi masa-masa krisis mungkin. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kelegaan dan kelepasan. Ada 594 kasus-kasus kemenangan yang Tuhan berikan. Mujizat demi mujizat dan masih bertambah sekarang. Setiap detiknya. Ya Tuhan, setiap orang kan memperoleh mujizat khusus, memperoleh pertolongan secara spesifik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, saya melihat seperti meteran gitu jalan, itu banyak orang dalam dunia kerjanya mengalami keajaiban Tuhan. Receive that in Jesus' name. Terima kasih Tuhan dan semua yang lainnya, yang dalam semua permohonan doa, aku berdoa Tuhan Yesus bekerja. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita seperti ini. Di setiap waktu, setiap waktu besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu. Mari kita semua bersyukur. Terima dengan iman mujizatmu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari bersyukur lagi. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan iman kami percaya kami sudah memperoleh jawaban doa kami. Waktu saja yang akan nanti kami melihatnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri kekuatan baru. Tuhan memberi urapan baru. Dan Tuhan segarkan hati setiap umat-Mu. Tuhan yang dekat dengan pergumulan umat-Nya. Seruan kami tidak sia-sia, tidak mengudara saja, tapi sampai ke hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluarga Saat Teduh yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Dari tahtanya semua yang baik dan benar dan sempurna. Dan kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tidak layak kita terima diberi cuma-cuma. Dan pengurapan Roh Kudus yang memberimu kuasa untuk hidup berkemenangan. Bawalah semuanya ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Mari kita memuji Tuhan. Here we go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bye-bye. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah